kuliah online. Oke Herlin, silakan kesempatanmu untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada nyonya S. Dan tidak merokok. Loh, kok jaringannya hilang? Loh, kan aku sudah presentasinya lama. Kok bisa hilang? Gimana dong? Aku harus gimana? Senin 2 tugas, Selasa 1 tugas, Rabu 3 tugas, Kamis 2 tugas, dan Jumat 1 tugas. Aduh, oke Elsa, kamu pasti bisa. 2 hours later. Satu selesai dan ini. Oke Elsa, satu telah selesai. Oke, beberapa lagi. Oke Elsa, semangat, kamu pasti bisa, semangat. 2,000 years later. Aduh, ini sudah jam 2. Mau tugasku belum selesai, deadline-nya sedikit lagi. Aduh, gimana sudah? Kuliah online. Semangat. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Pagi Pak, baik. Oke, baik ya. Kita akan bahas satu materi hari ini, tapi rasanya saya tidak akan beri ceramah. Saya akan kasih tugas, tapi kumpulkannya 30 menit setelah ini. Pokoknya cuma 30 menit ya Pak? 30 menit saja. Oke? Males banget. Apa lagi ini? Nggak paham. Kesempatan pertama silakan Alfian untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan Alfian. Woi. Hai, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Isana. Bagi yang baru pertama kali melihat video di YouTube channelku ini. Oh ya, kalian gimana kabarnya? Aku harap kalian sehat selalu ya. Teman-teman, di awal dari video ini kalian baru aja melihat beberapa cuplikan atau parodi yang menunjukkan realita yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat mereka melakukan perkuliahan tapi dengan metode online. Iya, beberapa bulan belakangan ini mahasiswa melakukannya dan aku tahu bahwa banyak sekali yang mengeluhkan stres karena tugas atau karena tidak terbiasa dengan belajar metode online. Karena itu aku juga baru saja melakukan survei ya teman-teman kepada 62 mahasiswa yang tersebar di belasan universitas. Ini dia hasilnya. Yang pertama adalah lama adaptasi terhadap cara berkuliah online. Nyatanya dari hasil survei tersebut, kebanyakan atau 66% dari mahasiswa yang kusurvei mereka mengatakan waktu adaptasi yang dibutuhkan hanya 1 bulan. Lalu 14,5% atau kedua terbanyak mengatakan mereka tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cara berkuliah online. Sementara waktu adaptasi 2 bulan atau lebih dari 2 bulan menempati tempat yang paling kecil. Nah, hal ini sebenarnya cukup berbeda dengan yang aku pikirkan sebelum aku melakukan survei. Waktu itu aku berpikir kayaknya akan banyak deh mahasiswa mengatakan waktu adaptasinya lebih dari 2 bulan. Ternyata tidak. Yang paling banyak membutuhkan waktu yaitu 1 bulan. Hal kedua yang aku lihat dari surveiku adalah mengenai kesulitan terbesar yang ditemui saat perkuliahan online. Nyatanya, yang paling banyak itu dikeluhkan adalah tugas yang lebih banyak dan juga tentang jaringan internet.
Lalu juga tidak terbiasa belajar mandiri dan malas. Masih ada hal-hal lain tapi itu sangat kecil persentasenya. Dan untuk video ini aku akan fokus kepada hal-hal besar tersebut atau kesulitan-kesulitan besar yang dihadapi oleh mahasiswa. Tapi aku nggak bisa bahas tentang tugas yang banyak atau jaringan internet karena hal-hal itu ya di luar dari diri mahasiswa tersebut. Jadi aku akan fokus kepada tidak terbiasa belajar mandiri dan malas. Ada 4 tips sukses dari aku untuk supaya kalian bisa efektif dalam berkuliah online. Ya teman-teman, jadi jangan dihentikan dulu video ini, nonton sampai selesai, oke? Tips yang pertama dari aku adalah jangan menunda teman-teman. Kebiasaan kita kebanyakan adalah suka banget menunda. Aduh nanti aja lah, nonton ini dulu lah, atau jalan sama temen dulu lah, atau ngapain loh. Enggak. Coba latih diri kalian, kalau sudah ada tugas atau ada hal yang harus kalian lakukan, segera lakukan, selesaikan hari itu juga. Jadi jangan menunda. Ya lain kalau misalnya kalian punya tugas dan itu memang butuh waktu untuk melihat atau mereviewnya selama beberapa hari, it's okay. Tapi kalau kalian bisa selesaikan sesegera mungkin, selesaikanlah sesegera mungkin. Jangan menunda teman-teman. Yang kedua, yaitu tumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Maksudnya apa tuh tumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri? Selalu cari cara bagaimana supaya kalian itu punya motivasi yang besar dari dalam diri. Contoh aja ya. Misalnya kalian berpikir bahwa ini kuliah aku udah bayar mahal, uang sudah keluar, orang tua udah kerja capek-capek. Jadi ya udah mau nggak mau aku all out lah di sini, aku mati-matian lah di sini. Itu bisa salah satu motivasi. Yang kedua adalah sudah bayar mahal, sudah lihat monitor atau layar laptop atau handphone itu udah lama, bahkan ada yang sampai mengatakan mata itu sampai radiasi atau iritasi karena melihat layar yang begitu lama. Ya udah, karena sudah sekalian di situ, push diri kalian untuk ayo, aku harus bisa maksimal di sini karena sudah keluar begitu banyak energi, baik itu uang, baik itu waktu, baik itu mungkin kalian jadi tidak sehat karena mengerjakan tugas yang banyak dan bahkan belajar sampai malam. Jadi ya udahlah, cari motivasi dari dalam diri kalian sehingga kalian itu mau nggak mau melakukannya walaupun kalian nggak suka, karena ya itu belajarnya adalah online. Nah teman-teman, ini adalah tips nomor 3 dari aku adalah mencari motivasi dari orang lain. Kalian tadi kan sudah berusaha tuh ya menumbuhkan semangat dari dalam diri. Nah, kayaknya itu kurang ya teman-teman. Jadi caranya adalah kalian bisa nih menelpon teman. Kan ada tuh ya teman-teman yang rajin, pastilah ada. Jadi telepon teman-teman itu untuk kalian bisa sharing dan saling mendoakan dan juga saling memberikan saran gimana sih belajar ini. Jadi cari telepon teman-teman yang rajin menurut kalian dan itu bisa semakin membakar semangat kalian untuk semangat belajar online. Atau kalian bisa mencari video-video, bisa di YouTube atau bisa di Instagram. Banyak kok video-video inspiratif yang mengingatkan pentingnya kita untuk tetap konsisten belajar online. Walaupun belajar mesti online, tapi banyak loh teman-teman. Cari dan aku percaya itu semua bisa menolong kalian untuk tetap semangat berkuliah online. Aku mau kasih contoh nih teman-teman. Jadi pentingnya untuk atau gunanya memiliki komunitas yang mendukung studi kalian itu sangat penting. Contohnya begini, beberapa waktu lalu tuh aku sempat tahu beberapa mahasiswa, mereka itu memang mengerjakan skripsi dan mereka berkuliah di kampus yang berbeda, judul skripsinya berbeda, tapi karena sama-sama sedang mengerjakan skripsi, mereka itu janjian untuk kerja skripsi bareng. Memang tidak kerjanya itu saling bantu sama satu sama lain, tidak, tapi mereka itu janjian di waktu yang sama, duduk bareng untuk sama-sama saling menyemangati dan saling mengerjakan skripsinya masing-masing. Kayak gitu, itu sangat efektif sih. Dan mereka tahu mereka punya goal yang sama untuk selesai semester itu, dan dengan cara itu menyemangati mereka untuk bisa selesai. Itu contohnya teman-teman. Jadi cari orang-orang atau komunitas yang mendukung supaya kalian tetap semangat belajar walaupun online dan harus belajar mandiri.
Cari teman-teman, pastilah ada. Dan ini adalah tips yang terakhir atau tips nomor 4 dari aku, yaitu membuat jadwal harian. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Biar kita itu tahu bahwa setiap hari ada target yang butuh kita capai. Ada hal-hal yang butuh kita selesaikan setiap hari. Nah, aku juga udah merasakan pada saat pandemi ini melanda dan segala sesuatu harus dilakukan dari rumah, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Dan pada saat membuat jadwal harian itu membantuku supaya tidak terlalu bingung mau melakukan apa, dan aku tahu setiap hari itu aku punya target. Apalagi kalian yang setiap hari itu ada kuliah, ada tugas, penting sekali untuk membuat jadwal harian. Jadwal harian tentang jadwal belajar, jadwal kerja tugas, atau kalian bisa set di handphone kalian ada reminder bagaimana untuk kapan harus menyelesaikan tugas tertentu. Kayaknya itu penting banget ya, sangat penting. Dan sekarang untungnya handphone sudah kebanyakan ada bagian reminder, dan itu bisa kalian gunakan untuk menyemangati kalian sendiri atau untuk mengingatkan kalian sendiri bahwa ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, ngomong-ngomong soal mengatur jadwal, aku ada nih tips yang cukup membantu bagaimana supaya kita bisa mengatur prioritas. Caraku adalah dengan menggunakan 4 kuadran prioritas. Nah, teman-teman, di sini kalian sudah melihat ya, ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak yang ke atas atau vertikal yaitu ada tulisannya penting dan tidak penting. Lalu kotak-kotak yang ke kanan atau horizontal tulisannya adalah mendesak dan tidak mendesak. Di antara kotak-kotak vertikal dan horizontal itu ada 4 kotak, yaitu kotak pertama penting dan mendesak, lalu kotak kedua penting dan tidak mendesak, kotak ketiga tidak penting dan mendesak, lalu kotak keempat yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, aku akan ceritakan secara singkat satu persatu ya teman-teman. Kotak pertama adalah kotak-kotak yang berisi hal-hal yang mendesak, seperti tugas-tugas yang harus dikerjakan sesegera mungkin atau deadline-nya itu sudah mepet. Tugas kan penting ya, dan deadline itu sudah dekat, berarti mendesak. Saranku pada saat kalian menghadapi bagian-bagian ini atau menghadapi tugas-tugas seperti ini, jangan panik dulu. Sebaiknya kalian buat list tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Buat urutan waktu pengumpulan dan segera dikerjakan sesuai urutan. Contoh, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di setiap hari ini ada tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan. Saranku, kalian mulai dari tugas yang harus dikumpulkan hari Senin. Jadi kerjakan dulu nih tugas yang harus dikumpulkan hari Senin, dan kalian buat batas waktu. Tugas ini harus selesai hari Kamis misalnya, contoh ya. Yaitu jadi kalian benar-benar forsir hari Kamis tuh untuk menyelesaikan tugas hari Senin. Nah, setelah itu barulah kalian pindah ke tugas yang harus dikumpulkan hari Selasa, tugas yang harus dikumpulkan hari Rabu, dan seterusnya. Jadi, buat urutan dan kerjakan sesuai dengan urutan pada saat kalian menghadapi tugas-tugas atau hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Nah, untuk kotak yang kedua adalah hal-hal yang bersifat penting tetapi tidak mendesak. Contohnya tuh seperti apa? Nah, mungkin beberapa kampus saat ini sudah mulai liburan ya. Dan mungkin dari kalian tuh ada beberapa yang ingin supaya belajar skill baru, seperti skill masak mungkin, atau skill untuk foto, atau skill untuk edit, atau belajar bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh dari hal-hal yang bersifat penting tapi tidak mendesak. Aku tahu satu mahasiswa di masa-masa liburan ini dia memilih untuk menggunakan waktunya agar dia bisa mengimprove kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi dia men-setting waktunya benar-benar ada waktu khusus untuk belajar bahasa Inggris. Itu kan penting ya, tapi tidak mendesak. Nah, untuk kalian bisa melakukan hal-hal yang bersifat penting tapi tidak mendesak, kalian mesti setting waktu. Jadi saranku, bagian ini cukup baik pada saat kalian mau mengimprove diri kalian dalam hal tertentu, dan kalian memang harus buat rencana, karena kalau enggak ya waktu itu kan habis percuma dan kalian tidak akan punya waktu untuk mengimprove diri kalian. Jadi saranku buat rencana, kalian mau mengimprove diri dalam hal apa, mengembangkan diri dalam hal apa, dan segera lakukan. Yang penting tuh buat rencana.
Kotak yang ketiga berisi hal-hal yang sering mengganggu fokus kita karena kotak itu bersifat tidak penting tapi mendesak. Cobalah kalian pikir-pikir hal-hal yang bersifat tidak penting tapi mendesak yang sering mengganggu proses belajar kalian, apa itu? Contoh ya, kalian itu harus belajar sesuatu hal karena besok atau lusa itu ada ujian. Tiba-tiba ada teman datang dan minta dengan sangat tuh supaya kalian itu temani teman kalian itu pergi ke suatu tempat karena dia itu butuh mencari sesuatu. Itu kan mendesak bagi dia kan, tapi sebenarnya tidak penting bagi kalian. Saranku pada saat kalian sedang ada deadline yang benar-benar tidak bisa diganggu-gugat, hal-hal seperti itu dikurangi supaya kalian bisa fokus dengan tugas atau tanggung jawab kalian dalam perkuliahan online. Kalau enggak, kalian itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas kalian karena selalu diinterupsi atau diganggu dengan hal-hal yang tidak penting dan mendesak dari orang lain. Oke, kotak yang keempat berisi hal-hal yang bersifat tidak mendesak dan tidak penting. Ya seperti judulnya ya, hal-hal yang bersifat tidak penting dan tidak mendesak. Sebaiknya lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak penting dan tidak mendesak ini pada saat kalian sangat-sangat lowong. Contoh, kalian itu main medsos atau nonton drakor atau ngegame atau browsing-browsing. Itu semua kan bersifat hal-hal yang bersifat tidak penting dan tidak mendesak sebenarnya. Jadi kalau benar-benar kosong baru lakukan. Tapi pada saat kalian itu memiliki tugas atau hal-hal yang harus segera diselesaikan, saranku fokuslah dengan hal yang harus segera diselesaikan tersebut dan tidak terdistraksi dengan hal yang bersifat tidak mendesak dan tidak penting. Oke teman-teman, kalau bisa direview ulang dari 4 kotak ini, pada saat kalian memiliki hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, fokuslah di situ buat daftar dan kerjakan sesuai urutan prioritasnya atau urutan mana yang paling harus segera dikumpulkan. Lalu kalau kalian mau mengembangkan diri dalam skill-skill tertentu dalam masa-masa liburan, kalian buat rencana supaya bisa melakukan hal yang penting dan tidak mendesak bagi diri kalian. Lalu untuk kotak-kotak yang di bawah, yaitu yang bersifat tidak penting dan mendesak atau tidak penting dan tidak mendesak, usahakan dikurangi supaya kalian bisa punya cukup waktu untuk belajar dengan efektif pada saat berkuliah online. Itu saja teman-teman tips dari aku. Semoga kalian bisa tetap semangat belajar online-nya ataupun belajar secara mandiri, dan semoga di semester ini walaupun kalian melakukan semuanya dengan online, IP kalian bisa naik ya. Karena kalian punya jam belajar mandiri dan kalian konsisten dengan itu. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Bye bye.